Di Afternoon Drive dan Smart Listener setiap hari Senin ya kami menghadirkan spesial program untuk Anda yaitu Senin Inspirasi dan saat ini kami menghadirkan salah seorang pelaku usaha UMKM. Kita akan ngobrol ya bagaimana pelaku UMKM ini itu memulai usahanya, tentu ini hal yang tidak mudah ya Smart Listeners, dan di Seni Inspirasi ini juga tentu kita memberikan ruang untuk bagaimana UMKM ini untuk bisa tumbuh dan juga berkembang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Smart Listener, langsung saja saya sapa di sini. Tamu spesial kita untuk hari ini bisa dipegang mic-nya Pak. Iya, makasih Bu. Iya, untuk tamu spesial saya sore ini Bapak Tahir Dengepe, owner dari UKM Laras Hatiku. Iya. Wow, ini dari namanya manis sekali Pak. Laras Hatiku ya. Oke, sebelum kita mau tahu dulu nih ya Pak mengenai kecintaan dari Pak Tahir ini ya untuk bisa bagaimana mengolah bambu ya Pak. Rotan. Maaf, rotan ya untuk bisa bernilai lebih ya. Tentu saya mau tahu dulu nih, kita ngobrol dulu ya Smart Listeners. Awal kecintaan kemudian ide awalnya itu bagaimana sih Pak? Ya, langsung saja kita bersama dengan Bapak Tahir Dengepe. Iya, ya, terima silakan, kasih Bu, Pak. terima kasih dan saya ucapkan yang tak terhingga ini terima kasih karena sudah diundang juga untuk apa istilahnya untuk penyampaian aspirasi sedikit atau mungkin curhat-curhat lah. Curhat nggak apa-apa sore-sore Pak ya. Iya, karena jelas sedikit sebentar ada curhatnya ini keluar. Berlanjut Pak. Iya. Ya, bagaimana Jadi Pak? ini awalnya kayaknya mungkin bukan apa istilah kecintaan yang utama ya, bukan. Mungkin karena pada saat itu memang keterpaksaan. Keterpaksaan ya. Jadi keterpaksaan akhirnya Jadi kalau sejarah singkat saya pribadi itu memang apa istilahnya memang ada jiwa-jiwa seni. Namun begitu saya berkeluarga itu jiwa seni seolah-olah saya tinggalkan. Kenapa? Itu karena ya namanya sudah ada beban keluarga kan, ya otomatis kita harus mencari bagaimanalah setidaknya untuk bisa menafkahi anak dan istri. Jadi awal sehingga saya bisa kerjakan ini itu pernah dari tahun 2000 akhir 2014 saya pernah mengalami suatu dilema di dalam rumah tangga, dalam keluarga. 2014 akhir 2014. Di situ pada saat itu yang usaha saya sebagai pengepul daripada limbah B3 dalam kurung oli bekas itu mengalami kebangkrutan dan saya sudah tidak bisa pertahankan. Akhirnya saya lumpuh total dan saya sempat terlilit utang pada saat itu kurang lebih 200 juta. Akhirnya sanak famili ya begitulah mencibir bagaimana ya orang sudah apa istilahnya sudah jatuh kena tangga pula. Namun di tahun 2015 kebetulan saya juga salah seorang tokoh di Kelurahan Untia, tepatnya saya seorang ketua RW, mendapatkan undangan pada saat itu awal-awal pemerintahan dari Pak Dani Pomanto selaku wali kota yang menyelenggarakan ASEAN Forum tepatnya di Hotel Claro pada saat itu. Kami sempat hadir dan di sana ada pameran UMKM. Tapi yang hadir itu bukan pelaku UKM-nya, tapi pegawai dari bank kalau saya tidak salah dari Pegadaian kalau saya tidak salah itu. Jadi di situ dia bawa rotan. Di sana saya sempat termotivasi. Saya punya ilmu sedikit. Jangan-jangan ini sudah petunjuk Tuhan yang kasih saya untuk memulai istilahnya banting setir. Nah itu. Sudah. Jadi apapun tema yang dipaparkan di dalam forum itu, saya tidak terlalu saya tidak ikut ini. Saya penasaran. Ya namanya juga jiwa seni kan muncul kembali. Jadi pernah satu hari, singkat cerita kan.
Saya ada pelatihan dari pemerintahan kota pada saat itu sebagai ketua RW. Saya dapat intensif. Saya dapat intensif dari pelatihan itu. Kalau saya tidak salah itu 75.000 isinya itu. Sepulangnya saya langsung beli rotan. Saya beli rotan itu 2 kilo dengan harga 50.000. Disitulah saya mulai rintis. Dengan keyakinan yang besar dan kemauan juga. Karena saya yakin betul bahwa mungkin ini adalah salah satu petunjuk atau mungkin jalan yang Tuhan kasih ke saya untuk memulai hidup yang baru, usaha ini. Cobalah. Jadi dengan berlandaskan ilmu seadanya, akhirnya saya genjot terus. Nah, sampai ada pembagian handphone yang itu Oppo gitu. Nah, di situ saya sudah coba-coba belajar, tanya sama anak bagaimana ini buka-buka YouTube, bagaimana. Disitulah saya mulai terus dan alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Oke, kalau saya lihat ini Pak ya, ini benar-benar kerajinan tangan ya. Nah sebenarnya untuk bisa memulai untuk kerajinan rotan ini Pak, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan Pak Tahir? Ini kan kalau saya lihat ya, nah smart listeners ini juga bisa melihat ya di kita live sekarang Pak di channel YouTube Smart FM Makassar ini tentu bisa melihat ya. Untuk apa sih yang harus dimiliki nih seorang pengrajin untuk bisa memulai kerajinan ini Pak? Pokoknya yang paling utama itu kemauan, ya? Kesabaran itu. Iya. Nah, kemauan dan kesabaran ya. Jadi setelah dicibir nih Pak oleh keluarga ya karena usahanya bangkrut, akhirnya Pak Tahir ini bisa bangkit ya. Iya. Dan memang jujur sebenarnya, makanya tadi saya katakan saya harus curhat dulu sedikit. Ya memang cocok Pak. Iya. Memang banyak itu sampai tetangga-tetangga, aduh pekerjaan apa yang kamu kerjakan itu bikin. Dari keluarga sendiri Pak, anak dari istri. Keluarga. Iya, keluarga istri tetap mendukung Pak. Tapi alhamdulillah itu yang bikin besar saya punya niat untuk betul-betul bagaimana untuk mengembangkan betul ini usaha ini. Iya, istri tak bilang apa itu hari Pak waktu pas orang-orang sekitar teh dia bilang. Ada Tommy, pokoknya dia cuek saja, pokoknya kita jalan sama-sama bagaimana, kita lihat ke depannya bagaimana. Oke. Pak, jadi ini Pak, jadi memang harus ada kemauan dan butuh kesabaran. Butuh kesabaran ya. Jadi dari modal tadi ya Rp75.000, kemudian Pak Tahir ini DNGP ya. Iya. Pak Tahir ini membeli rotan sebanyak berapa Pak? 50.000 pada saat itu. 2 kilo. 2 kilo ya. Jadi apa yang dilakukan pertama kali Pak? Jadi pertama saya apa coba yang dibuat? Kerajinan yang bagaimana yang dibuat Pak? Untuk pertama kali. Tapi yang bagaimana kira-kira yang dibuat? Bunga. Jadi dia bentuk tangkai naik dengan satu daunnya. Itu dari rotan juga Pak? Dari rotan. Oh bisa? Jadi sempat saya pertanyakan harga, berapaan ini Mas? Dia bilang 15.000. Aku bilang sudah, sumber kehidupan buat saya. Sudah saya langsung. Jadi kita pakai isyarat juga kan, namanya sudah tegak kan? Sudah tegak, harus saya jalankan. Itu. Jadi awalnya itu ya? Awalnya. Dan memang ilmu enggak tahu lah bagaimana cara finishing, bagaimana cara untuk merontokkan ini. Pokoknya kemauan saja kerja bagaimana, yang penting jadilah, jadi dulu. Pak, ini yang tadi kan Pak Tahir bilang ada sebenarnya itu pada saat usaha sendiri Pak ya untuk limbah B3 itu kan sebenarnya Pak Tahir punya jiwa seni juga. Nah sebenarnya apakah jiwa seni kemudian mempunyai ketertarikan pada dunia seni misalnya untuk kerajinan tangan ini, apakah selama ini tidak menjanjikan begitu Pak untuk bisa dijadikan sumber kehidupan? Sebenarnya sih dari awal kan saya memang dari remaja memang sudah sering buat kerajinan tangan. Sewaktu kami tinggal di pulau sana, kami kan dari Pulau Lelai. Itu kami sudah mulai biasa itu merangkai itu yang terumbu-terumbu karang itu yang hancur-hancur itu yang kena bom itu. Itu kami kumpul itu, kami awetkan, sehingga kami rangkai dia jadikan juga bunga. Itu tapi belum ada sempat terpikir bahwa ini akan kami jadikan untuk bekal ini untuk menopang kehidupan. Itu. Jadi memang belum diseriusi Pak ya. Belum diseriusi. Belum bersungguh-sungguh ya. Nah,
Oke, jadi pertama kali hal yang dibuat oleh Pak Tahir itu adalah kembang ya? Kembang. Iya, itu gimana sih Pak kalau selama ini kalau kita membeli ya, itu rotannya di bagaimana Pak untuk cara mengolahnya Pak? Itu Jadi murni ya, ya, rotan yang dibeli ya? ya kalau Iya. kami belinya memang dia sudah bentuk bulat-bulat kecil begini, Bu. Jadi memang ada satu industri atau gudang yang pada saat itu namanya Mahau, mungkin sudah terkenal juga dulu, sekarang sudah tutup, Iya. pindah ke Palu. Itu jadi memang dia sudah bulat-bulat begini. Jadi kita tinggal pilih bahan apa yang kita mau buat, bentuk apa. Nah, di sini kan sepanjang kita pelajari, kita kerjakan kan ini secara tidak langsung juga dia mengajar kita. Dia mengajar kita. Nah, kayak macam begini, ini kan produknya kecil. Iya. Nah, kalau saya pakai rotan besar kan walaupun dia jari tapi kasar kelihatan. Iya, iya Pak. Iya. Jadi dengan ini saya pelajari di situ. Jadi kalau saya mau beli rotan, saya harus buka dulu apa yang saya harus buat sebentar. Nah, kalau produk-produk besar saya harus beli yang ukuran 3 mili yang kasar-kasar. Kalau produk kecil yang saya harus buat saya harus yang adeknya. Itu. Jadi ini sudah ada 3 tingkatan ini rotannya. Mulai dari yang ukuran 2 mili. Iya. Ini ukuran 2 mili, ini 2 mili setengah, ini 3 mili. Itu ketinggiannya Pak? Nah, iya kebesaran. Tapi masih ada yang besarnya untuk sampai kursi, buat kursi apa kan masih ada. Oh ya. Oh jadi kedepannya ini jadi ada bisa buat kursi juga Pak? Ya alhamdulillah. Cuma saya tidak sempat bertahan karena mengingat lokasi tempat kerja saya. Ya. Iya. Ya. Oke Pak, untuk tantangannya nih untuk membuat ini apa sih Pak Tahir? Bahan bakunya apakah mudah didapatkan atau bagaimana Pak? Alhamdulillah sepanjang ini sudah kurang lebih 8 tahun kami geluti ini Bu. Belum pernah terkendala. Cuma ya itu tadi kendala utama saya sebenarnya itu cuma SDM. Kenapa Pak? Memang orangnya sih susah didapatkan karena ini pekerjaan begini Bu. Ini memang perlu betul-betul apa istilahnya IQ seorang manusia ini untuk bisa mengerjakan ketelatenan. Misalnya Pak, pada saat tingkat kesukarannya di mana Pak? Yang membutuhkan IQ itu Iya, Pak? membentuk. Jadi ini rotan kalau kita kerjakan memang dia sudah bentuk dirinya memang. Dia sudah bentuk dirinya memang. Jadi ya dan dia kan elastis, dia main. Jadi di situ kayak macam begini. Ini harus kita bentuk. Ini harus kita bentuk bagaimana sehingga dia bisa agak melengkung. Ini kan bisa saja kalau kita dia langsung datar naik. Tapi ini agak gelombang sedikit kan. Itu. Agak cekung ya. Jadi ini memang betul-betul butuh ini ya. Itu untuk membentuk. Perlu ketelitian Pak. Betul. Jadi memang ini bukan hal yang mudah ya. Makanya sampai sekarang. Itu butuh berapa kali Pak percobaan, pernah gagal dulu atau bagaimana? Pada saat membentuk ini, membuat ini. Kalau saya sih sebenarnya tidak ada rasa yang gagal karena semua yang saya pernah kerjakan itu justru orang Barat itu suka Bu. Dia cari yang itu. Saya yang pertama kali. Apa yang membedakan produk ataupun hasil kerajinan tangan dari Pak Tahir DNGP ini dengan yang lainnya Pak? Kalau dibilang kerajinan ataupun orang yang mengolah rotan ini kan mungkin ada banyak di Makassar, tapi apa yang membedakan punyanya Pak Tahir ini? Jadi itu sempat saya dapat motivasi informasi juga. Pak, ya. Curhat lagi nih Pak. Kami kan juga sering diadakan sosialisasi oleh dinas-dinas terkait kan. Itu selalu kami diarahkan dalam membuat satu produk perlu ada ciri khas yang bisa membedakan kita punya produk dengan produk lain. Adapun kalau dibilang masalah kualitas atau keunggulan daripada itu, kayaknya hampir semua mengunggulkan dia punya produk. Jadi cukup saya ambil satu garis tanda kutip di situ cuma bisa lebih dekat dengan mic-nya Pak. Iya, cuma ada ciri khasnya. Jadi saya punya ciri khas di sini ada 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi walaupun ada hasil dari Jepara, dari Cirebon, dari Majene, dari mana dicampur aduk di situ, tetap saya tahu bahwa itu yang saya buat. Hasil kerajinan saya, hasil tangan saya karena ini. Karena tidak semua pengrajin pakai begini. Beda-beda Pak, beda-beda. Kebanyakan mereka cuma 3, 2, 3, 2, 3. Ini yang kuat Pak ya, berartinya simpulnya kuat. Ini memang sudah ciri khasnya saya. Semua rata-rata, saya juga bukan istilahnya menjelekkan saya punya teman-teman yang kayak macam ada di Pangket sana.
Kalau dari segi kekuatan 1 banding 10. Kalau yang simpul 5 ini atau simpul 2, simpul 3 Enggak, Pak? caranya, Caranya. cara kerja mereka. Saya bukan merendahkan, saya Iya, bukan iya, merendahkan. iya. Ya. Dan alhamdulillah tahun kemarin kan 2022 kan sempat dari staf ahlinya Pak Bupati mengundang saya untuk sharing-sharing ilmu ke sana. Dan alhamdulillah mungkin mereka sudah cuma hasilnya saya belum lihat. Jadi mereka itu dia enggak tahu melihat begini. Ini kancing ini. Dia enggak tahu cara kancingnya bagaimana. Nah, itulah saya diundang ke sana untuk memberikan bagaimana ini selain sharing-sharing ilmu. Dan mereka itu buatnya ini cuma satu tulang. Kalau saya kan 2. Yang mana Pak yang 2 tulang ini? Ini kan 2 ini. Ini jari-jarinya naik kan? Oh iya ya, yang ini Pak ya. Iya, yang itu ini. kan 2. Sementara mereka pakai juga rotan pipi. Rotan pipi itu rotan sebelah. Nah, dia pakai kulit. Pakai kulit tapi tipis. Itu. Jadi dia oleng. Oh iya, itu iya. dia oleng. Itu yang membedakan Pak. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Wow, ternyata ya. Kelihatannya cantik dan ternyata juga memang susah membuatnya Pak. Waduh. Iya. Oke, ini Pak Tahir, kalau selama kita lihat juga nih ya, ini kan ini gimana nih Pak untuk membentuk ininya? Ini hal yang susah juga Pak atau Tidak bagaimana? sih, tidak ya. Jadi kalau ini saya masih pakai wadah air untuk melenturkan ini. Kalau ini bisa pakai air, bisa pakai api panas, hawa panas ini untuk membengkokkan. Iya, jadi ini Pak, untuk tahapannya ya, kita masuk lagi nih untuk tahapannya untuk membentuk rotan ini. Pertama kali apa sih yang dilakukan Pak? Tahapannya untuk sampai seperti saat ini, seperti ini. Jadi Rotan itu diapakan dulu Pak? Ya, jadi pertama kan kita adakan beli rotan dulu kan. Iya. Setelah itu ambil pas di tempat kerja, pikir apa yang kita mau buat. Iya. Apa yang kita mau buat. Bayangkan dulu apa yang kita mau buat. Ya. Setelah fokus betul bahwa ini yang saya mau buat, kalau masih ada ready barang satu itu kita bisa ambil ukurannya. Sudah, barulah kita kerja. Jadi setelah terbentuk, baru kita asar. Dia kan pakai bulu halus karena ini barangnya kan berserat. Kita rontokkan pakai api. Setelah itu diamplas, baru dikasih cat untuk anti rayap. Melamin sanding namanya. Setelah itu kalau kita mau skala ekspor itu didobel itu. Habis di sanding kita amplas lagi, baru di sanding lagi, baru kita kasih pengkilap. Itu untuk skala ekspor Pak? Untuk skala ekspor. Tapi kalau untuk skala-skala lokal, kami hanya amplas, sanding, kering, baru dikasih pengkilap. Jadi kalau semuanya untuk skala ekspor itu lebih 2 kali lagi Pak ya? 2 kali lagi. Oh, di situ bedanya ya. Oke, kita lanjut lagi sebentar ya Pak Tahir, kita istirahat, kita break dulu untuk sesaat ya. Baik. Nah, Smart Listener, kita masih bersama-sama ya di Senin Inspirasi. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ini kita mengangkat tema percantik rumah dengan kreasi unik dari rotan ya. Kita sudah bisa lihat nih, ini banyak apa nih tempat ya, wadah ya yang dibuat dari Rotan, dari rotan. rotan ya. Nah, itu ya kalau kita lihat memang rapi ya buatan dari Pak Tahir ini. Dan kalau kita pegang ini memang halus ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya. Rapi sekali ini buatannya Pak Tahir. Ya, tentu Pak untuk bisa berkreasi dengan apa ya sangat baik dan tentunya kita masih terus ya mencoba untuk bagaimana kreasi kita ini bisa bisa lebih sempurna ya. Kalau dari Pak Tahir sendiri, kalau dari kerajinan yang dihasilkan ini secara pribadi dari Pak Tahir sendiri sudah puas dengan hasil karyanya atau bagaimana Pak? Atau masih ada yang harus ditingkatkan nih dari kerajinannya ini? Ya. Makasih. Jadi setelah saya menggeluti kerajinan ini sudah kurang lebih 8 tahun. Tapi tetap masih sangat banyak kekurangan. Ya. Olehnya itu melalui biasa SKVD atau instansi-instansi terkait apabila dia ada undangan untuk adakan sosialisasi buat kami sebagai pelaku UKM, itu saya selalu menyuarakan kepada dinas-dinas terkait. Karena kenapa? Dari dinas itu selalu menuntut kami ke bawah sebagai pelaku UKM, tolong perbaiki kualitasnya, tolong perbaiki produknya. Nah, saya selalu menyampaikan demikian. Kami ini berusaha sekali. Kalau Bapak katakan itu 1 kali untuk perbaiki kualitas, kami ini sudah 1000 kali ingin sekali perbaiki kualitas. Namun apa daya, kami punya ilmu terbatas. Yang kedua, peralatan juga kami hampir dibilang belum ada juga. Iya. Nah, macam ini contoh nih. Nah, ini walaupun saya amplas sehalus mungkin, Bu. Iya. Ini kan tidak bisa dipungkirkan ini bahannya kan punya serat. Nah, walaupun kita amplas sedemikian rupa ini halusnya, itu bulu-bulu halus tetap masih ada yang terselip, masih ada. Tapi dia tersembunyi. Jadi kapan kami mengecat, adakan pengecatan, kami punya alat masih pakai kuas. Jadi begitu kami kuas, otomatis itu yang bulu halus itu yang terselip tadi itu kan lari keluar lagi kan, lari keluar. Beda kalau pakai kompresor. Kalau kompresor pakai spoit itu, walaupun bulu halus yang di luar itu, kalau kapan kita pakai kompresor dia kan terpres masuk karena ditendang sama angin, akhirnya rapat. Nah, itu bisa menghaluskan. Nah itu kami belum miliki sampai sekarang peralatannya. Cukup lumayan sih, tapi kalau ada uang Bu enggak mahal gitu. Iya. Karena pernah saya cek itu sekitar 1.900.000-an itu sudah lengkap, istilahnya sudah siap pakai. Bukan saya tidak bisa beli, bukan. Cuma masalahnya kalau saya beli itu untuk beli bahan baku lagi untuk produksi kan sudah tidak ada. Iya, makanya saya penting dulu peralatannya, cukup pakai kuas saja dulu. Iya. Tentu itu bertahap ya Pak ya. Terus dari segi pewarnaan. Ya gimana Pak? Saya kan selalu juga menyampaikan kepada dinas-dinas biasa terkait. Apabila siapa tahu ada program macam-macam studi tiru untuk keluar, mungkin bisalah sekali-sekali kami diajak. Diberi kesempatan untuk ikut ke sana, untuk bisa bertemu dengan rekan-rekan kami mungkin yang ada di Cirebon atau setidaknya kan kita bisa secara langsung sharing-sharing ilmu atau bagaimana. Karena beda satu kepala yang berpikir dengan 2 sampai 5 orang yang berpikir. Ini kalau saya mau bertanya di Makassar kira-kira di mana kan? Apalagi kita punya budaya sedikit agak-agak seke itu istilahnya. Seke ilmu. Nah itu tidak mau karena bilang apa? Itu rahasia kan asiknya dia, rahasia perusahaan. Itu. Tapi Pak ada komunitas tak ini kalau yang pengrajin rotan kayak gini Pak? Belum ada Ibu, belum ada. Ya, karena itu harus punya jiwa besar juga untuk membentuk itu satu komunitas. Iya. Mungkin kedepannya tuh bisa ini juga Pak ya, untuk bisa membentuk komunitas ya, yang sama pengrajin rotan yang di luar Makassar mungkin Pak ya, kedepannya. Jadi harapannya seperti apa nih Pak untuk selama ini dari Pak Tahir sendiri itu ada pendampingan dari pemerintah untuk pembuatan ini Pak?
Saya kurang tahu persis pendampingan yang bentuk macam Pembinaannya bagaimana ya. Pembinaannya Iya, bagaimana itu. Pak? Ya. Karena saya juga ndak tahu. Kalau macam begini tadi Pak Bahrul yang mungkin macam begitulah bentuk pembinaan. Ya, Ataupun ya. kalau ada event-event kami diundang, itulah bentuk. Tapi untuk secara bagaimana produknya lebih iya, ditingkatkan lagi. tidak ada. Itu belum Iya, ya. jadi ini kami hasil punya inovasi sendiri. Ini masih inovasi sendiri. Iya. Utamanya lagi Pak untuk apa ya, packagingnya ya. Nah, itu juga kami belum tahu bagaimana cara packaging yang benar-benar ini. Itu. Oke, ini menjadi PR nih Pak. Nanti Iya. saya bisa Insyaallah memberikan siap, Ibu. meneruskan Pak. Apa yang menjadi masukan dari Pak Tahir ya untuk kreasi rotan ini. Oke. Dalam sehari nih ya, karena seperti diinformasikan oleh Pak Tahir tadi, ini kan agak kesulitan Pak untuk SDM-nya. Nah dari Pak Tahir sendiri itu berapa Pak yang dipekerjakan untuk menghasilkan, berapa banyak Pak yang bisa dihasilkan untuk dari kerajaan ini? Kalau saya sendiri, Iya. Jadi tergantung itemnya Bu. Kalau macam begini, alhamdulillah ini saya masih sempat minimal 15 sehari. Kita buat sendiri. Iya. Kalau begini sekitar ya kurang lebih 15, tapi dia belum ada pakai gagang. Belum ada pakai gagang. Jadi kemungkinan kalau kita mau pakaikan gagang kemungkinan cuma 10. Ini minimal 4 dalam sehari sudah siap jual ceritanya. 4. Karena kalau kita mau buatnya saja itu bisa 8 sampai 10, tapi buat saja belum diamplas, belum diapa, jadi saya minimalkan 4 sudah siap jual. Jadi masih terbatas Pak bikinnya masih terbatas. Ya. Ya biasanya ini sudah berapa tahun Pak untuk usaha ini? 8 tahun. 2015. Dari 2015. Biasanya kalau semuanya kapan itu Pak? Untuk kapan ada banyak permintaan ya di musim-musim apa itu Pak? Ya sebenarnya kan, bulan-bulan kemarin sebenarnya itu bulan berapa ya? Bulan 3 ini. Bulan 2 kemarin ada dengan bulan-bulan 10. Ya, bulan-bulan 10 itu. Oke, itu terpenuhi semua Pak untuk permintaannya. Bahkan biasa lebih, tapi enggak ada, jarang ada yang terpenuhi. Karena biasa 3-4 yang memesan, cuma 1 yang saya bisa layani. 1 yang bisa dilayani Pak. Yang bisa layani. Saking karena minimal, ini, karena minimal 50 minta waktu cuma 2 minggu. Waduh, bagaimana? Iya Bu. Baru Pak Tahir berapa orang kerja sendiri Jaki? Atau Cuma sendiri betul-betul sendiri, ini. Iya, cuma dibantu sama istri, cuma amplas-amplas, cat. Gitu aja. Ya. Nah, itu pun catnya saya harus pantau juga sekali-sekali. Tapi pernah tidak kalau dari Pak Tahir sendiri untuk bisa merekrut pegawai Pak? Itu ya kendala SDM-nya Pak? Iya, kepingin sekali Bu. Iya. Bahkan kalau saya tidak salah kemarin tahun 2017 itu melalui PNPM Mandiri, saya minta perpanjangan tangan ke beliau selaku ketua anunya itu PNPM bahwa tolong dibantu saya untuk adakan pelatihan. Jadi sempat kami 2 kali selenggarakan itu Bu di Kelurahan Untia itu 2 kali. Tapi ya begitulah, ndak tahu bagaimana. Dan alhamdulillah saya sempat dapat beberapa potensi di sana itu warga di sana yang bisa begini. Jadi sempat saya tantang, kamu sudah ada potensi, bagaimana kalau kau lanjutkan begini-begini. Saya kasih jalan, saya kasih tahu nih, ini saya jualkan, ku bilang 20.000. Saya punya bahan, kamu kerja, saya belinya 7.000. Pokoknya kerjakan saja begini, tidak usah lebih bagus daripada saya, cukup begini saja, saya belinya 7.000. Cash. Masalah finishing, masalah pokoknya 7.000. Saya kasih tahu memang 20.000. Tapi jangan beranggapan bahwa 20.000 itu saya banyak untung, tidak. Karena itu 20.000 itu harga sewaktu-waktu bisa jatuh. Sumpama saya jual orang nawarkan 53, otomatis kan daripada barang tertinggal, saya sudah pikir sudah untung di situ sedikit, ngapain mau ditinggalkan? Jadi itu harga yang 20.000 kemungkinan bisa jatuh. Yang penting kamu cash 7.000. Terus jalan yang kedua, penjual rotan itu waktu masih ada di Jalan Pate nih Bu. Kamu beli ke sana, kamu modali sendiri, kamu kerja, saya angkat harganya, saya beli 10.000. Pokoknya begini, nanti saya ngamplas, nanti saya finishing. Mereka juga enggak juga bilang mau, enggak juga bilang tidak. 2-3 kali saya ini, akhirnya saya capek deh. Jangan sampai dia ini sudah. Iya. Karena saya sudah cukup dikenal juga begini.
ngapain harap orang lain. Jadi Bapak yang jalan sendiri ya? Jalan sendiri. Ya. Tadinya memang pengen ada yang bermitra dengan Pak Tahir ya? Iya. Tapi susah Pak untuk Iya. SDM-nya ya, Susah, terkendala SDM. Oke, kita masih lanjut lagi nih Pak Tahir. Ini saya penasaran nih Pak, untuk pengerjaannya ini di rumah atau di mana nih Pak? Di rumah Ibu. Ada bengkel khususnya Pak? Ya di rumah itu. Di rumah iya, di ruangan tamu. makanya itu kursi saya stopkan. Ya, dari tahun 2019, iya 2019 saya kan pernah juga belajar buat kursi. Melalui petunjuk, kebetulan ada teman juga, senior itu kalau masalah rotan juga diarahkan, tinggalkan saja itu dengan mending kau bantu saya bikin kursi begini. Kau ke rumah mi dulu lihat contohnya. Saya sempat ke rumah. Akhirnya saya tahu itu cara kancing juga bagaimana yang sempurna daripada ini. Kalau dulu kan belum terlalu rapi begini Bu. Akhirnya dia kasih saya jalan begini yang bagusnya begini. Tapi kalau ini saya belajar sendiri ini dari YouTube ini. Kancing itu. Itu. Jadi saya sudah sempat coba ada beberapa unit kursi itu saya buat. Sudah tapi ada berapa? Ada di unit, rumah. Yang tapi sekarang ada di rumah 6 kursi 2 meja. Ya, kenapa kita berhenti lagi Pak? Ya itu tempat kerja Bu. Lagian pula kalau kita diundang ke pameran kan tidak bisa dibawa itu kursi. Ya, jadi mending simpel saja, tidak kenal besar apa. Gini, Pak. Iya, tidak kenal ruang, tidak kenal apa kan. Iya. Pak, kalau permintaan tak ini sampai ke luar negeri atau bagaimana Pak? Di kalau mana permintaan, Pak? Ya. kalau permintaan secara Pernah langsung pesan. belum ada. Iya. Tapi kalau untuk keluar istilahnya apa ya, teman-teman luar Makassar, iya. Iya, sampai ke luar negeri juga sudah. Iya. Ke Filipina kan sudah ada, Iya. Jerman sudah ada. Iya. Oh, iya. Tapi bukan ekspor secara langsung begitu. Iya. Permintaan secara ini ya dalam jumlah terbatas ya Pak ya, bukan banyak ya. Dia cuma beli itu waktu dari Filipina itu topi. Iya. Topi. Cuma 2, tapi bahasanya dia jadikan sampel di sana. Dia jadikan sampel, dia minta nomor kontak, bilang tunggu saya coba cari pasarannya di sana. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang belum ada anunya. Sabar kabarnya. saja Pak. Ya itulah makanya sabar. Oke ya. Jadi memang ya ini agak susah juga untuk pemasarannya Pak ya. Oke, Pak. Ini kan tadi ya seperti diinformasikan, jadi bengkelnya ada di rumah sendiri. Di rumah sih. Di rumah sendiri. Iya. Nah kalau seumpamanya Pak, dalam satu hari Pak Tahir ini bisa menghasilkan 50 buah ya untuk kerajinan ini Pak. Itu dijualnya berapa Pak untuk variasinya ini yang kerajinan kayak begini? Kalau ini 40.000 ini per biji. Iya. 40.000. Nah, ini 45 nih. Nah, ini 25, ini 20 sama dengan ini harga 20. Jadi harga terendah di sana cuma yang pakai alas gelas itu. Iya. Ya, alas gelas itu 7.000 per pieces. Per pieces ya. Itu. Kalau yang kursi Pak, yang tempo hari kita buat kursi itu berapa kita jual Pak? Kalau itu yang kursi panjang sama apa itu Pak? Kalau yang kursi yang pernah saya buat itu Bu, cuma kursi sofa. Iya. Ya 2 kursi 1 meja itu, terendah itu 1 juta. 1 pasang. Iya. Sama mejanya Pak. 2 kursi 1 meja. 2 kursi 1 meja, harganya 1 juta. 1 juta. Ya. Jadi tergantung dari anunya juga, ada tingkat kesulitannya dengan variasinya. Kalau yang bungkusan itu anyaman itu 1.500.000. 1.500.000. Iya 1.500.000. Kalau yang dekor ada yang 1.300.000, 1 juta minimal 1 juta. Oke. Jadi Pak, karena ruangannya terbatas di rumah tak, berartinya masih tetap ya terima pesanan untuk pembuatan kursi Pak. Iya. Iya. Tapi itu tidak dibuat dulu, tapi ada pemesanan. Ada iya. Sering maki ikut-ikut pameran Pak Di? Sering Bu. Justru saya biasa yang tolak lagi sekarang. Kenapa kita tolak tahu Pak? Kaja banyak tom biasa dinas-dinas itu jek kontong Ibu. Nanti pitu na hubungi kisah kalau ada kegiatan. Kegiatan. Dengan datang kena ada kalau sampai di sana ke staf panitia bilang ini utusannya ini. Oh begitu. Tapi kalau sudah tidak ada begitu, tidak tahu nak kutak-kutak nih ngapa gasing-gasingnya kau dengan
Jadi memang harus tahu intens berkomunikasi nih Pak. Iya. Yang saya biasa itu Bu Pak. Biasa mama itu tunduk itu sambil senyum-senyum kalau dia bilang binaanku itu binaan apa itu yang sudah berdarah-berdarah. Ya, Alhamdulillah ya, deh ya, Pak. bisa Oke. jalan saja. Oke, dari Pak Tahir mungkin ada yang disampaikan Pak sekali lagi ya untuk motivasinya untuk kreasi buatan rotan ini Pak. Untuk warga Makassar juga ya, yang dan tentunya yang menonton kita di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi Pak, untuk inspirasinya tadi ya seperti diinformasikan oleh Pak Tahir, ini tidak terpikirkan ya, yang akhirnya Pak Tahir ini terpikirkan untuk bagaimana bisa menambah pundi-pundi keuangan keluarga. Apa Pak tipsnya untuk motivasinya nih, untuk yang mendengarkan kita? Kalau motivasi saya khususnya buat teman-teman pelaku UKM, jangan kita pernah menyerah. Pokoknya berbuat kita saja, tergantung nawaitunya. Itu. Jadi apa istilahnya? Kalaupun dikatakan susah dalam hidup, tidak ada yang susah sepanjang kita bagaimana menyikapi hal yang demikian. Nah memang kan kita tempatnya manusia itu diuji. Cuma tergantung kita bagaimana menyikapi. Apalagi ini hal-hal kerajinan. Nah ini juga salah satu yang membuat motivasi saya itu semakin besar itu Bu. Ada kecemburuan sosial di dalamnya. Kecemburuan sosialnya begini. Itu Sulawesi Bu. Kalau saya tidak salah ingat itu penghasil rotan urutan keempat di Indonesia. Nah itu Cirebon bukan penghasil rotan, tapi kenapa dia bisa menguasai hampir sebagian itu pasar daripada rotan. Nah sementara kita Sulawesi, kita ini penghasil rotan. Apakah dia dari Palu, apakah dia dari Kendari ya. Namanya Sulawesi itu penghasil rotan. Bahkan urutan keempat. Tapi kenapa tidak bisa berkembang? Kenapa tidak bisa dimajukan? Kalau dibilang masalah SDM-nya, kan tidak ada salahnya kalau kita datangkan pakarnya dari Cirebon ataupun Jepara. Ajar kita punya warga di sini. Kalau untuk skala-skala lokal, alhamdulillah mungkin saya masih berani sering-sering ilmu sama saudara-saudara kami yang ada khususnya di Kota Makassar. Tapi untuk kalau sudah skala ekspor, mungkin kita masih butuh petunjuk atau bagaimana pengenalan teknologinya, alatnya kan. Itu. Jadi itu saran juga buat pemerintah. Kalau bisa. Kalau itu butuh. Bisa. Butuh pendampingan Pak ya. Untuk pendampingan yang betul-betul ini. Dan di sisi lain, apalagi di sini kan sudah di launching lagi itu Kota Makassar makan enak. Cemburu tongki, kodong katanya pengrajin sekali-sekali tongki ada itu kan. Mana mau untuk kau kandre-kandre yang karena kita punya potensi juga sebenarnya di kerajinan itu. Apalagi kalau macam pinisinya kan. Jadi pun natena istilahnya 80-20 lah. Yang penting ada tahu itu dari kerajinan bisa ditonjolkan. Iya tahu, Dek. Bukan cuma kulinernya saja Pak. Kerajinan juga. Wadahnya juga tahu. Kan bisa dipakai Pak toh. Bisa ini ini Pak. Kerjasama toh bisa piring-piring rotan kayak begini. Ini kalau sumpama penjual buah, isi buah anggur atau apa kembar dia. Pakai cantik plastik dia kasih pita-pita kan bisa ada daya tambah macam begini yang jual kilo-kiloan oke. Itu ya ke depannya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Tahir Dengepe ya. Sama-sama Bu. Terima kasih untuk sharingnya Pak. Sukses ki Pak Di. Insyaallah amin. Dan demikian Smart Listeners untuk seni inspirasi kita sekali lagi bersama dengan Bapak Tahir Dengepe, owner dari UKM Laras Hatiku. Saya Mirza Arianti pamit, sampai jumpa dan bye-bye.